Sahabat sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga sahabat sekalian dapat mengklik video ini dan menyimaknya sampai akhir. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad. Baik sahabat sekalian, di bulan suci Ramadan ini orang-orang berlomba-lomba untuk membuat kebajikan, meminta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Dalam doa, tentu saja terdapat beberapa orang yang langsung terkabulkan, terdapat beberapa orang juga yang disuruh menunggu dulu lalu terkabulkan, dan terdapat beberapa orang yang tidak terkabulkan doanya. Namun namanya manusia, kita sering saja salah, malah menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyalahkan Allah maupun takdir dan keadaan. Seringkali manusia hanya terfokus kepada keinginannya, ingin segera doanya terwujud, ingin segera doanya terkabulkan, menuntut kepada Allah ini itu, meminta ini itu. Namun seringkali juga manusia lupa akan kewajibannya, lupa akan adab dalam berdoa. Jika tidak memperhatikan adab berdoa, dan jika tidak terkabulkan, maka malah menyalahkan sekitar, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga kita tidak terdalam golongan tersebut. Untuk itu, sahabat sekalian, penting sekali untuk memperhatikan adab berdoa kita. Karena doa merupakan salah satu senjata umat muslim. Dengan doa, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Tidak hanya untuk meminta, tapi dapat berkomunikasi juga. Dengan doa, kita juga dapat lebih tenang. Karena doa merupakan salah satu ibadah yang baik. Untuk itu, kita harus memperhatikan adab doa kita. Lalu, bagaimana adab doa? Terdapat beberapa adab berdoa dalam Islam. Yang pertama yaitu memanfaatkan waktu mustajab. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa yaitu di sepertiga malam. Terdapat hadis yang berbunyi artinya, dan Allah turun ke langit dunia di setiap malam, ketika tersisa sepertiga di malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Lalu waktu mustajab berdoa lainnya yaitu di antara azan dan iqomah. Terdapat hadis yang berbunyi artinya, doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Dan waktu mustajab dalam berdoa lainnya yaitu ketika sujud. Terdapat hadis yang berbunyi artinya, Nabi Muhammad SAW berfirman, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya yaitu ketika bersujud. Maka berbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Adab berdoa yang kedua yaitu menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Sesuai dengan hadis yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Lalu terdapat hadis lainnya yaitu yang artinya dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya yang ketika mengangkat tangannya dan kembali dengan tangan kosong. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Adab doa yang ketiga yaitu menggunakan suara yang lembut, tidak terlalu keras dan dilebih-lebihkan, dan tidak pula terlalu pelan dan merendahkannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 110, yang artinya, janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula kalian merendahkannya, dan carilah di tengah di antara kedua tersebut. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Adab berdoa yang keempat yaitu memiliki keinginan yang mantap dan keyakinan akan doa tersebut terkabul. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang artinya, janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaklah mereka memantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab berdoa yang kelima yaitu mengulang-ulangi doa. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang artinya, Rasulullah SAW ketika beliau berdoa, beliau mengulanginya 3 kali. Dan ketika beliau meminta kepada Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Hadis riwayat Muslim.
Adab berdoa yang keenam yaitu tidak tergesa-gesa. Terdapat hadis yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, akan dikabulkannya doa ketika tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa dan belum dikabulkan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dan selanjutnya, adab dalam berdoa yang ketujuh yaitu dimulai dengan kata-kata memuji Allah dan bersolawat. Tak lupa juga dengan istighfar. Baik sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini dapat menjadi hidayah dan pesan yang terkandung dalam video ini dapat tersampaikan kepada sahabat sekalian. Jika terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak tepat, saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.